UIA, UIA, UI. Ada yang bertanya nih Kang, sebenarnya tobat itu apa sih? Oke, tobat itu berasal dari taba yatubu taubatan, yang mana artinya itu arrojo, itu secara bahasa. Jadi secara bahasa artinya kembali. Adapun secara istilah, arrojo ilallah, kembali kepada Allah dari yang asalnya jauh menjadi dekat, yang asalnya maksiat menjadi taat, dan lain sebagainya. Itu pengertian dari taubat. Dan hukum taubat ini dikatakan di dalam kitab Dalilul Falihin, syarah dari Riyadus Shalihin, at-taubatu wajibatun. Jadi taubat ini adalah suatu kewajiban. Nah, siapa saja di antara kita yang telah melakukan dosa, maka wajib hukumnya untuk bertaubat kepada Allah, untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Ada hadis yang mengatakan bahwa kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti punya salah, dan setiap orang yang melakukan kesalahan setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia yang bertaubat kepada Allah. Nah, jadi yang pertama, pengertian taubat itu adalah kembali. Yang kedua, bahwa taubat itu wajib, dan memang sepantasnya yang dinamakan manusia itu pasti berbuat kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia yang bertaubat. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tobat itu susah gak sih? Atau ribet gak sih? Nah, ini jadi yang memang kebanyakan orang menganggap bahwa taubat itu sulit, menjadi lebih baik itu sulit. Taubat itu sebetulnya gampang, jadi tidak ribet. Nah, di dalam taubat ada syarat-syaratnya. Di dalam kitab Dalilul Falihin dikatakan ada 3 syarat. Yang pertama, menyesali perbuatan. Yang kedua, berhenti melakukan maksiat. Yang ketiga, beriktikad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, itu di dalam kitab Dalilul Falihin. Ada ulama-ulama yang menambahkan yang keempat, harus dilaksanakan sebelum hari kiamat ataupun sebelum sakaratul maut. Nah, adapun jika kita memiliki dosa kepada sesama manusia, maka syaratnya ditambah menjadi 1, harus meminta maaf, atau kita harus mengembalikan barang yang telah kita ambil, mengembalikan haknya, dan lain sebagainya. Itu syaratnya bertambah jadi 5 atau 4. Nah, itu syarat-syarat dari taubat. Jadi sebetulnya untuk taubat ini kita harus benar-benar berpikiran positif kepada Allah. Ada keterangan yang menerangkan bahwa jika kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari-lari kecil menuju kita. Dan jika kita berlari-lari kecil menuju Allah, Allah akan berlari menuju kita. Dan jika kita berlari menuju Allah, maka Allah akan lebih cepat lagi. Nah, artinya di dalam kita berproses menuju lebih baik, di dalam bertobat, maka sebetulnya yang ada kemudahan, bukan kesulitan. Nah, jadi kita selayaknya hamba harus tetap berharap kepada Allah menjadi orang yang lebih baik, bahkan harus bergegas. Yang tadinya kita suka melaksanakan maksiat, meninggalkannya dan menuju ke arah melaksanakan ketaatan. Oke Kang, ini ada pertanyaan titipan nih dari teman saya. Gimana nih hukumnya orang yang bertaubat tetapi dia itu kembali lagi melakukan maksiatnya lagi, kemudian dia bertaubat lagi, kemudian dia melakukan maksiatnya lagi, kemudian dia bertobat lagi, kemudian dia melakukan maksiatnya lagi, kayak tobat sambal gitu. Kayak tobat sambal gitu Kang. Sudah bertekad untuk tidak melakukannya lagi, tapi malah tetap terjerumus. Jadi sebagaimana tadi dikatakan bahwa syarat tobat itu
Yang pertama harus menyesali perbuatan, yang kedua berhenti dari maksiat, yang ketiga adalah beriktikad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, bagaimana jika kita sudah beriktikad untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian kita terjerumus lagi ke dalam dosa? Nah, maka yang harus dilakukan sesuai dengan syarat tadi. Begitu kita terjerumus untuk melakukan dosanya lagi, kita bertekad lagi untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian bagaimana? Sudah bertekad lagi, terjerumus lagi, bertekad lagi, tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Yang harus dilakukan seperti itu. Karena ada yang mengatakan bahwa tobatlah hingga bosan maksiat. Jangan sampai kita bosan tobat dan malah lanjut maksiat. Jadi yang harus dibosankan adalah maksiatnya, sehingga kita terus melangkah ke arah lebih baik. Apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, berapa kali pun kita mengulangi lagi dosa yang sama, kita harus tetap bertobat kepada Allah. Karena sesuai dengan hukum bertobat, yaitu adalah wajib, kapanpun, dimanapun, dan sebanyak apapun dosa kita, harus melaksanakan tobat kepada Allah, kembali lagi ke jalur fisabilillah, berada di jalan Allah. Seperti itu. Dari mana syariat taubat? Apakah Rasul juga suka melakukannya? Oke. Jadi syariat taubat ini tertera dalam ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, itu surat At-Tahrim, ya. Artinya kalian harus bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, dengan taubatan nasuha. Nah, ada apakah Rasul melakukannya? Ya. Dalam kitab Dalilul Palihin bab tobat, hadis pertama yang diterima dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya benar-benar suka beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya di dalam sehari lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Rasulullah Nabi Muhammad itu suka beristighfar dan bertobat kepada Allah. Nah, apakah Rasulullah suka bermaksiat? Nah, di sini perbedaan level antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah beristighfar dan bertobat itu karena dirinya merasa kurang beribadah kepada Allah. Padahal sehari-harinya Rasulullah itu benar-benar maksimal penghambaan dirinya kepada Allah. Nah, beda dengan kita. Kita kalau kita beristighfar dan bertobat itu benar-benar karena melakukan dosa, karena melakukan kesalahan. Nah, adapun Rasulullah, beliau beristighfar dan bertobat karena dirinya merasa kurang di dalam beribadah kepada Allah. Nah, maka pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut, Rasulullah saja yang dimaksum, dijaga dari maksiat, bertobat satu hari tidak kurang dari 70 istighfar dan tobat. Rasulullah saja, seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah, dimaksum dari maksiat, dijaga dari kesalahan-kesalahan, beliau tetap beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari tidak kurang dari 70. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sehari tidak kurang dari 100. Nah, apalagi kita bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa yang sering maksiat, seharusnya lebih banyak daripada rasul. Nah, maka kita tidak usah muluk-muluk bisa melebihi rasul. Ya, yang penting kita melaksanakan taubat itu dalam satu hari, ada mau itu 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali. Tetap kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Bagaimana bacaannya? Bisa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ataupun rabbighfirli wa tub alayya.
innaka antat tawwabur rahim. Boleh, silahkan. Banyak kalimat-kalimat istighfar dan taubat. Silahkan, mau pakai yang manapun, yang penting kita taubat kepada Allah. Nah, jadi Rasulullah sering melaksanakan taubat, sering melaksanakan istighfar, dengan catatan beliau melakukannya bukan dilatar belakangi dengan bermaksiat kepada Allah, tetapi merasa dirinya tidak maksimal di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dari mana itu keterangannya? Itu di dalam kitab Dalilul Falihin, dari penjelasan yang hadis yang pertama. Itu ada tertera di situ bahwa Nabi Muhammad SAW merasa dirinya kurang maksimal untuk beribadah kepada Allah.